Halo pemirsa, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam acara pemaparan platform ekonomi Jokowi JK yang diselenggarakan oleh kelompok pengusaha pendukung Jokowi JK. Acara ini bersifat independen dan bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi Anda, pemirsa, untuk mengetahui arah kebijakan dari perekonomian pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi Yusuf Kala. Namun sebelum kita menyaksikan bersama-sama platform ekonomi Jokowi JK, ada catatan-catatan penting yang perlu menjadi perhatian Presiden mendatang. Dan catatan-catatan penting ini disampaikan oleh 3 orang pakar ekonomi. Yang pertama adalah Ari Sumarno, mantan Dirut Pertamina, yang akan memaparkan tantangan ekonomi Indonesia di sektor energi. Lalu Profesor Dr. F.G. Winarno yang akan memaparkan tantangan Indonesia ke depannya di bidang pangan. Dan Dr. Ferdinand Nainggolan MBA yang akan memaparkan pemikiran strategis di bidang logistik dan infrastruktur. Pemirsa, marilah bersama-sama kita simak pemaparan platform ekonomi Jokowi JK. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian, malam ini saya kira kita tidak berada pada sesi yang berjarak karena pembicara kita dan calon presiden yang diajukan oleh komunitas di sini adalah yang berasal dari komunitas ini juga. Pak Jokowi dan Pak JK adalah sama-sama seperti Anda pengusaha dan sama-sama profesional. Oleh karena itulah maka tadi disampaikan oleh Prof. Anwar Nasution, kebijakannya dijamin akan business friendly. Saya kira ini adalah hal-hal yang mendasar yang perlu kita bicarakan pada malam ini. Oleh karena itu, tanpa membuang waktu, sudah hadir 3 panelis di sini dan saya kira Anda sudah sangat jelas siapa saja. Yang pertama adalah Bapak Ari Sumarno yang selama 31 tahun bergelut di Pertamina, yang terakhir tampil sebagai CEO Pertamina dan dengan berani melakukan transformasi besar-besaran di Pertamina. Oleh karena itu, mari kita dengarkan Pak Ari Sumarno akan menjelaskan mengenai analisanya, pandangannya mengenai energi ke depan. Kita beri aplaus yang meriah untuk Bapak Ari Sumarno. Bapak-bapak, Ibu sekalian, marilah kita pertama-tama melihat hal-hal penting, hal-hal utama di sekitar sektor energi yang menjadi warisan bagi pemerintah mendatang atau yang diwarisi dari pemerintah sekarang. Yang pertama adalah warisan beban subsidi yang besar. Warisan kedua adalah krisis listrik. Warisan ketiga adalah sektor minyak bumi dan BBM yang lemah. Warisan keempat adalah investasi khususnya di sektor migas yang tidak menarik. Ya, dengan melihat pada warisan tersebut, ya, saya melihat ada 3 prioritas yang harus dilaksanakan. 1, penanggulangan subsidi BBM. 2, meningkatkan kehandalan dan efisiensi dalam penyediaan dan penggunaan energi. 3, menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik. Subsidi BBM, ya, opsinya adalah menanggulangannya adalah dengan menaikkan harga sekaligus seperti 2008, 2013. Atau kita lakukan secara bertahap. Kedua adalah meningkatkan kehandalan dan efisiensi penyediaan energi. Dan untuk itu yang paling penting pertama adalah crash program untuk kelistrikan. Dan menyelesaikan sesegera mungkin paling tidak 20 gigawatt. Kemudian action plan ketiga adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik. Yang kembali ingin saya tekankan adalah crash program kelistrikan oleh pimpinan tertinggi negara. Ya, kita harus bisa menciptakan investasi di sektor listrik yang lebih kondusif. Terima kasih Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Ya, Bapak Ibu sekalian, selain energi, ini menyangkut masalah pangan. Karena sepertiga dari pangan dunia tanpa kita sadari sekarang telah dikonversi menjadi energi. Pembicara atau narasumber kita berikutnya adalah Profesor F.G. Winarno dan beliau melihat suatu titik yang agak berbeda tentang Indonesia. Kita sambut Bapak Ibu sekalian, Prof. Winarno. Kita kaya raya,
Indonesia merupakan pusat biodiversifikasi dunia nomor 2 terbesar setelah Brasil. Indonesia terletak di Khatulistiwa, sesuatu yang istimewa karena itu disebut sebagai the Emerald of Equator. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Mengapa negara yang kaya raya ini rakyatnya merana dan tetap miskin? Indonesia masih mengimpor beberapa kebutuhan dasar manusia. Relatif kita itu baru bisa menghasilkan 25%. 70% diimpor dari luar negeri, dan kita menurut undang-undang harus berdikari bisa menyediakan sendiri dalam negeri pangan-pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Indonesia mengalami gizi buruk, 16%, itu berarti 36,7 juta gizi buruk. Hal-hal kasus gizi buruk yang terendah, yang sangat merana, marasmus, kwashiorkor, terdapat di Indonesia dan khususnya di bagian-bagian wilayah Indonesia bagian timur. Indonesia negara bahari, dan saya mohon beberapa menit saja, saya berpendapat kita harus mengarahkan kembangnya layar ini ke arah timur agar kemajuan bisa merata. Terima kasih, kita beri aplaus untuk Prof. Winarno, terima kasih. Pak Jokowi pernah bicara tentang jalan tol laut yang disalah tafsirkan oleh sejumlah orang, seakan-akan itu jalan tol di atas laut. Padahal Indonesia sudah disampaikan tadi adalah negara kepulauan, yang tentu saja bagaimana kita membangun infrastruktur di dalamnya, yang tentu saja penjelasannya mengapa banyak orang yang sekarang bertanya, jeruk mandarin harganya jauh lebih murah daripada jeruk brastagi. Tentu ini ada penjelasannya. Dan untuk itu Bapak Ibu sekalian, di sini telah hadir narasumber kita, Dr. Ferdinand Nainggolan. Kita beri aplaus kepada Bapak Ferdinand Nainggolan yang akan membicarakan tentang infrastruktur. Logistik, trade, and infrastructure service. Ini adalah isu pokok yang harus kita tanggulangi kalau kita mau bersaing di pasar lokal maupun pasar internasional. Kalau kita mau berdagang bagus dengan luar negeri, maka kita harus memahami mother vessel ini atau mainline operators ini supaya kita bisa meng-track perdagangan kita dan bisa meng-track juga pelabuhan kita yang mungkin nanti akan kita bisa bangun di Indonesia. Developing self-generating cargo port, inilah yang kita mimpikan bersama. Kita bermimpi suatu saat kita punya pelabuhan seperti ini, self-generating cargo port. We do not need to send our product to Singapore because we have enough cargo. Kita punya kargo 40 juta metric ton. Why should we go to Singapore? Kita lihat bahwa model daripada logistik kita parsial. Ada ship, train, trucks, dan air cargo. Maka ke depan Bapak Ibu sekalian, kita harus memikirkan intermodal transportation. Jadi ada integrasi antara ship, train, truck, dan air cargo. Jadi saya kira ini jelas. Saya satu pertanyaan aja Pak Ferdinand. Kesimpulannya apa yang menyebabkan kita menjadi mahal transportation dan logistik kita? Yang pertama, kita tidak punya infrastruktur yang cukup. Terutama kita tidak punya pelabuhan hub and spoke yang besar, sehingga kapal-kapal besar tidak mungkin masuk ke tempat kita. Baik, oke. Terima kasih Pak Ferdinand. Bapak Ibu sekalian, sekedar kesimpulan dari apa yang disampaikan. Yang pertama, tadi kita sudah bicara tentang energi. Pak Ari Sumarno mengingatkan pentingnya Presiden yang akan datang, Pak Jokowi JK, yaitu benar-benar menanggulangi masalah pasokan listrik. Ya, kemudian yang kedua adalah efisienkan investasi migas dan tangani atau tanggulangi subsidi dengan mempertimbangkan berbagai aspek, ya, terutama berbagai hal yang menekan belakangan ini menjadi satu pilihan yang perlu dipertimbangkan. Kemudian kita sudah melihat dari Prof. Winarno yang menyampaikan masa depan pangan kita itu adanya di laut, di lautan. Dan terakhir adalah semua ini terkait dengan transportation cost yang sangat mahal di negeri kita, yang perlu ditata kembali, yang tentu saja perlu penanganan yang lebih serius. Tapi terlebih dari itu semua, Bapak Ibu sekalian, siapapun juga bisa memberitahu ya poin-poin seperti hal ini. Yang paling penting itu justru adalah siapa dan bagaimana memimpin negeri ini. Bukan semata-mata apanya, tapi bagaimana dan siapa memimpin menangani masalah-masalah mendasar.
Pak Ari Sumarno dalam penutup kita tadi menyebut satu kata, jangan khawatir melakukan micromanagement. Karena disitulah letak kebobrokan birokrasi kita dapat diketahui oleh seorang pemimpin. Saya justru sangat mendorong Pak Jokowi, Pak JK teruskan belusuan Pak. Teruskan Pak belusuan. Karena disitulah kita mengetahui apakah kebijakan-kebijakan yang dijalankan di atas benar-benar mampu berjalan di bawah. Jangan khawatir karena mereka hanya sinis, ya, tetapi semua itu adalah benar adanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita beri aplaus kepada ketiga pembicara. Pemirsa, sesaat lagi kita akan saksikan bersama pemaparan platform ekonomi yang diusung oleh pasangan Jokowi JK dan disampaikan langsung oleh calon Presiden Jokowi. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pemirsa, bagaimana arah kebijakan ekonomi yang diusung oleh pasangan Capres-Cawapres Jokowi JK? Marilah kita simak bersama pemaparan platform ekonomi Jokowi JK berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati calon Wakil Presiden Republik Indonesia, rekan dan teman baik saya, Bapak Dr. Andes Muhammad Yusuf Kalla, senior-senior saya yang berada di depan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta Ibu dan Bapak sekalian. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya langsung menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Ibu dan Bapak sekalian, banyak yang menyampaikan bahwa problem kita ini problem masalah infrastruktur. Problem kita adalah problem yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fisik. Menurut saya, problem besar kita adalah masalah yang berkaitan dengan mentalitas kita. Percuma kita memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, tetapi kita kedodoran di bidang yang namanya budaya kerja, etos kerja, karena memang itu tidak disiapkan dari sejak awal. Oleh sebab itu, ke depan, pembangunan manusia, pembangunan sumber daya manusia merupakan hal yang pertama yang akan kita lakukan 5 tahun ke depan. Ini posisi pertumbuhan ekonomi kita. Kalau kita lihat, ya cukup baik. Tetapi kalau kita lihat yang di samping, Gini rasionya 0,41. Ini ada sebuah gap yang semakin lebar antara yang kaya dan yang miskin, antara wilayah yang ada di barat, di tengah, dan di timur. Oleh sebab itu saya kira ke depan yang lebih diutamakan adalah pemerataannya. Pertumbuhan ekonomi penting, tetapi pemerataan juga sangat penting. Ke depan, ini ke depan. Jadi dalam rangka pembangunan sumber daya manusia ke depan, menurut saya yang namanya di SD itu mestinya 80-20. 80-nya adalah pembentukan sikap dan karakter. Tidak seperti sekarang, yang 80 pengetahuan, yang 20 karakternya, terbalik. Kemudian di SMP baru 60-40, tetap karakter masih yang nomor 1. Baru di SMA, SMK mulai dibalik. 20-nya karakter, 80-nya pengetahuan dan keterampilan. Ini menurut kami ke depan seperti itu. Sehingga perlu evaluasi lagi kurikulum kita. Kedisiplinan karakter saya kira harus dibangun sejak awal, sejak anak-anak. Disiplin ini juga harus segera kita perbaiki lagi, karena ini akan menimbulkan sebuah produktivitas yang tinggi. Ini larinya ke ekonomi nanti. Karena kalau manusia-manusia Indonesia itu karakternya baik, disiplinnya baik, akan muncul sebuah produktivitas. Produktivitas ada akan memunculkan daya saing. Ini yang sering dilupakan oleh orang. Dan mental-mental seperti ini akan muncul kalau kita lihat seperti di gambar. Ada etos kerja, ada budaya kerja yang baik, karena memang sejak kecil sudah dibangun yang namanya karakter, budaya kerja, etos kerja, dan etika.
Jadi jangan dipikir bahwa yang namanya pendidikan itu tidak ada hubungannya dengan ekonomi, bahwa pembentukan karakter tidak ada hubungannya dengan ekonomi. Ada, saya pastikan ada. Kemudian yang saya lihat, kalau kita lihat negara-negara yang meloncat maju, selalu di dalam kotanya, setiap kota yang saya puteri, baik di Jerman, baik di Korea, di Singapura, Jepang, semuanya ada yang namanya teknopark. Selalu teknologi itu diberikan tempat, teknologi selalu diberi ruang, teknologi selalu diberi tempat yang paling baik, teknologi apapun. Kalau di Indonesia, saya kira ini karena penduduk kita adalah agraris, pertanian harus menjadi hal yang paling penting untuk kita perhatikan secara serius. Yang pertama yang saya lihat, kenapa petani kita tidak sejahtera. Pertama, mereka terbebani oleh masalah-masalah yang berkaitan dengan harus beli pupuk. Ya, pupuk memang harus beli. Berkaitan dengan pestisida yang mereka harus beli. Berkaitan dengan bibit yang juga harus dibeli. Kalau kita ingin mensejahterakan petani, mestinya mereka jangan dibebani oleh hal-hal yang tadi saya sampaikan. Pupuk yang tidak selalu tepat waktu, pestisida yang harus beli, padahal sebetulnya kalau mereka mau memakai pupuk kompos, itu tidak beli. Ini hanya kebiasaan saja. Kemudian kalau mau memakai pestisida alam, itu juga ada, dan itu tidak membebani kos di dalam mereka berproduksi. Kemudian yang ketiga juga hal-hal yang berkaitan dengan bibit atau benih. Ini kita banyak impor sehingga beban petani itu tidak semakin enteng tetapi semakin berat. Berat karena lahannya sempit, dan yang kedua karena terbebani oleh kos-kos produksi yang tadi saya sampaikan. Yang kedua menurut saya yang berbahaya ke depan adalah yang berkaitan dengan konversi lahan. Dari lahan pertanian, sawah padi, ladang padi, kebun ubi-ubian, hutan sagu, dikonversi ke kegiatan yang lain, untuk perumahan, untuk industri. Sebetulnya perumahan nggak apa-apa, tapi jangan ngambil yang namanya lahan produktif. Untuk pertambangan. Kemudian pelatihan bagi petani, ini penting sekali. Petani kita ini sudah terlalu lama kita biarkan. Mereka kerja apa ya dibiarkan, mereka mencangkul ya dibiarkan, mereka pakai pupuk apa juga tidak pernah ada yang memberikan kawalan, memberikan bimbingan. Dulu ada yang namanya PPL, petugas pertanian lapangan. Ini mestinya mendampingi terus petani, sehingga mereka selalu diarahkan dan diberikan bimbingan. Kemudian juga antara petani dan pasar ini terlalu jauh, sehingga yang di tengah inilah yang bermain-main. Tengkulak-tengkulak yang ada di desa itu lah yang sering memainkan petani, sehingga apa? Akhirnya petani terbebani dan sawah sering banyak yang ditinggalkan karena memang antara yang dikerjakan dan yang nanti dijual betul-betul sudah tidak ada untungnya sama sekali. Yang keempat, bank yang khusus untuk petani, ini kita juga tidak memiliki, sehingga petani banyak yang kena ijon, kecil-kecil mungkin hanya 1 juta, hanya 1,5 juta, tetapi mereka terkena ijon karena mereka tidak mempunyai akses untuk masuk ke permodalan, sehingga bank petani diperlukan. Pembangunan irigasi baru, kita lihat dalam sekian tahun ini dapat dikatakan tidak ada. Buat bendungan sudah sekian tahun juga dapat dikatakan tidak ada. Sebab itu ke depan kita mentargetkan ada 25 bendungan yang akan kita bangun. Tentu saja komplit dengan irigasi sampai ke sawah. Kita pernah berbicara rice estate, pernah berbicara mencetak sawah baru, tetapi kalau bendungannya tidak dibangun, airnya dari mana? Pertanyaannya. Mestinya bendungannya dulu, irigasinya dikeluarkan, baru sawahnya yang bisa dikerjakan, tidak dibalik-balik membuat sawah, airnya dari mana? Bendungannya ada di mana? Ini semua perencanaan lama,
ada kurang lebih 74 bendungan yang harus dikerjakan, tetapi belum ada satupun yang jadi. Kalau kita berangan-angan swasembada pangan, swasembada beras, kalau infrastruktur dasar bagi pertanian tidak dikerjakan, jangan bermimpi, jangan bermimpi, jangan bermimpi. Pemirsa, tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana, pemaparan platform ekonomi Jokowi JK masih akan kembali sesaat lagi. Dan yang kedua mengenai energi. Energi saya kira juga simpel-simpel sebetulnya. Kita ini terlalu tergantung kepada BBM, listrik tergantung pada BBM. Padahal kalau bisa kita alihkan ke gas, bisa kita alihkan ke batu bara, ini langsung jatuh. Subsidi kita langsung kita dapat 70 triliun dari listrik kalau kita bisa mengefisienkan subsidi APBN kepada listrik. Tetapi tidak tahu kenapa tidak dilakukan. Bapak Ibu tahu kenapa tidak dilakukan? Karena ada kepentingan, hanya itu aja. Jangan dipikir rumit-rumit, saya itu orangnya sederhana. Jangan dipikir karena manajemennya sulit, jangan dipikir karena infrastrukturnya sulit. Saya selalu sampaikan, kalau waktu saya jadi wali kota, waktu saya jadi gubernur, saya juga nggak mau berpikir yang rumit-rumit. Kalau ada yang rumit ya disederhanakan, kalau ada yang sulit digampangkan, jangan dibalik-balik. Ini hal yang sangat gampang tetapi disulit-sulitkan. Karena tidak ada niat dan tidak ada kemauan. Ngerti ini, jurusnya udah ngerti semuanya, dah tahu. Orang pinter-pinter semuanya banyak, tahu, tapi ada kepentingan di sini. Hanya itu aja kuncinya. Listrik tahu semua lah, nggak usah diceritain kalau mau buat listrik. Tapi problemnya saya dengar dari pelaku-pelaku, izinnya rumit, izinnya harus bayar, izinnya harus datang ke sini, balik ke sini, datang ke sini, loncat ke sana. Ya kalau seperti itu tidak diselesaikan dan tidak ada komitmen yang jelas, tidak ada niat yang jelas, tidak kemauan yang jelas, ya sampai kapal itu muter, nggak rampung-rampung. Jadi pimpinan tuh jangan rumit-rumit itu. Kalau saya mesti saya beri target, menteri pasti saya beri target. Targetnya sekian tahun, misalnya ini, listrik harus terbangun sekian ribu megawatt. Kalau enggak, misalnya 10.000, berarti per tahun harus 2.000. Kalau kita lihat setahun aja enggak hanya dapat 100, ya maaf. Yang ngantri ingin jadi menteri itu ribuan. Menteri jelas nggak bisa, saya terbiasa kerja ekspor itu 3 hal, ekspor itu pegangannya. 1, competitive price. Yang kedua, quality. Yang ketiga, on time delivery, hanya itu aja. Pegangannya hanya itu. Harganya baik, kualitasnya baik, tapi kirimnya terlambat ya sudah, sorry. Buyer pasti langsung pergi, langsung hilang. Saya 24 tahun hidup dalam prinsip 3 hal ini yang terus saya ikuti. Kayu, masalah perkayuan, nyetel mesin juga bisa nyetel sendiri karena saya selalu ada di lapangan. Juga waktu jadi wali kota, jadi gubernur, kenapa saya selalu ada di lapangan? Karena saya ingin tahu problem-problem real yang ada di rakyat, yang ada di masyarakat. Masalah perizinan, ini yang ruwet di daerah, enggak di pusat, ruwet itu ada di sini, di perizinan. Saya dulu yang di Solo membuat one stop service, yang pertama kita buat hanya dalam waktu 3 bulan, di sini saya hampir 8 bulan merancang ini dan selesai. Itu pun masih nggak gampang memang, nggak gampang. Selalu kita kontrol, kita awasi, kita cek. Belum juga bisa 100% sesuai yang saya harapkan. Tetapi paling tidak sudah ada perubahan. Dulu siup, ngurus siup bisa sebulan, bisa 2 bulan,
bisa 3 bulan, tergantung. Berapa yang diberikan? Sekarang jelas, syaratnya jelas, bayarnya jelas, 5 hari harus selesai. IMP juga kita sudah punya IMP online. Jadi Bapak Ibu kalau mau bikin IMP dari rumah aja, nggak usah datang ke kantor. Kalau datang ke kantor tawar-menawar. Apa sih yang nggak bisa kita online kan gitu loh. Zamannya zaman IT kayak gini masih orang ketemu orang gitu loh. Ini kan hanya apa? Kembali lagi apa? Mau atau tidak mau, niat atau tidak niat, hanya itu aja. Dan ini juga bisa dinasionalkan, bisa. Semua daerah harus online, bisa. Bisa. Izin online. Kemudian yang di sini pajak, restoran pajak, hotel, semua di online kan bisa. Sekarang juga sudah kita mulai tahun kemarin kita pakai e-budgeting, e-purchasing, e-katalog, pakai e-audit, kita semuanya. Saya nggak pinter, i-ian itu nggak pinter saya. Online juga nggak pinter-pinter amat lah, tapi saya bisa panggil programmer. Saya minta budget. Bisa dikontrol, gimana caranya? Oh bisa Pak, pakai e-budgeting, buatin 2 minggu rampung. E-purchasing, buatin. Nggak ada 3 minggu rampung. Anak-anak muda sekarang pinter-pinter banget, masalah kayak gini gampang banget itu. Ini perintah ini hanya masalah perintah saja kan. Membangun sistemnya, kemudian memberikan kepada kantor, ini dilaksanakan, dicek sampai ini menjadi sebuah budaya kerja. Kalau sudah baru bisa ditinggalkan. Tapi harus dicek terus. Infrastruktur, tadi juga sudah disampaikan. Ini yang saya lihat. Saya berikan contoh harga produk semen. Di Jawa hanya 50.000 sampai 60.000. Saya lihat di Papua harganya bisa 1 juta sampai 1,5 juta. Bayangkan, di mana rasa keadilan kita? Karena tidak ada manajemen distribusi logistik yang berasa keadilan. Dibiarkan saja yang di sana biarin, harganya mau 500.000, mau 1 juta, nggak ada. Sehingga menurut saya yang namanya pembangunan tol laut itu mutlak dikerjakan. Ini gambarnya. Dari ujung barat sampai ke ujung timur. Ada kapal ini diperlukan. Karena apa? Kalau tidak, barang yang ada di Papua, produk-produk pertanian, produk-produk hutan, tidak bisa dibawa ke barat. Begitu juga produk-produk manufaktur atau produk-produk yang ada di Jawa, di Sumatera juga tidak bisa dibawa ke timur. Kita ini negara maritim, nggak punya tol laut. Yang kita urus adalah tol darat. Yang di darat pun seharusnya adalah double track kereta api untuk juga mengefisienkan harga transportasi yang ada. Karena kos transportasi kita ini nggak di darat, nggak di laut, mahal semuanya. Sehingga double track di Sumatera, double track di Jawa, double track di Kalimantan, dan lain-lainnya itu sangat diperlukan. Dan saya sudah punya hitung-hitungan, juga bukan uang yang banyak. Kalau APBN mampu, silahkan kerjakan dengan APBN. Kalau APBN tidak mampu, investor banyak yang ngantri, banyak sekali. Asal kembali lagi perizinannya jangan dirumit-rumitkan. Kuncinya hanya di situ aja. Kalau ekonomi ini akan baik, Bapak Ibu. Kalau ekonomi ini baik, yang diperlukan adalah menjaga stabilitas. Saya meyakini kalau hal-hal yang sederhana tadi, hal-hal yang rumit-rumit tadi disederhanakan, hal-hal yang sebetulnya mudah itu lebih digampangkan. Saya kira untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7 juga bukan sesuatu yang sulit.
bukan sesuatu yang sulit. Asal dengan catatan, asal jangan ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi, bukan sesuatu yang sulit. Tetapi kalau ekonomi sudah nantinya berada pada posisi yang baik, perlu yang namanya stabilitas keamanan. Sehingga ke depan kita jangan TNI kita, TNI Polri kita jangan seperti sekarang. Kita harus bangun TNI kita, pertahanan kita agar kita bisa bangga bahwa negara ini memang mampu dan kewibawaan negara ini juga ada. Dengan cara apa? Kalau yang lain-lain mungkin mau beli ini, mau beli ini, mau beli ini. Kalau saya cukup beli drone 3 dulu cukup. Ini pesawat tanpa awak yang dipasang di 3 wilayah itu. Dengan pesawat tanpa awak ini, dengan drone ini, komandonya bisa di Jakarta, komandonya bisa di Bandung, komandonya bisa di Makassar, atau di 3 wilayah itu, saya kira nggak ada masalah. Dan juga dengan drone ini bisa untuk hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, bisa untuk memantau illegal fishing, bisa dipakai untuk memantau illegal logging, bisa juga dipakai untuk memantau kebakaran kalau ada. Bukan hanya untuk pertahanan. Jadi ada drone di sana, masuk ke satelit masuk ke pusat komando, bisa ada sasaran apa, tinggal diperlukan apa, apakah pesawat tempur, apakah kapal perang di laut, ataukah darat, bisa dilakukan untuk urusan pertahanan, tapi juga bisa dipakai untuk urusan ekonomi, tadi yang saya sampaikan. Kemudian saya kira penting sekali juga kita ini menjaga inflasi. Inflasi ini sering kita tidak berikan porsi yang baik, padahal percuma pertumbuhan ekonomi baik tetapi inflasinya juga tinggi, nggak ada artinya. Dan inflasi itu apa sih sebetulnya? Kalau saya hanya menjaga pasokan, kemudian mengontrol manajemen distribusinya. Saya pernah lakukan di Solo. Selalu saya cek stok di distributor, kemudian saya cek distribusinya benar atau enggak benar. Pernah kita inflasi hanya 1,53%, terbaik di Indonesia saat itu. Artinya ini juga pekerjaan lapangan. Kalau itu dilakukan, pertumbuhan kita misalnya 6% atau 7%, inflasinya hanya 1,5%, ya itu baru dapat kita. Kalau ini tinggi, ini tinggi, ini juga lebih tinggi, ya nggak ada artinya. Saya kira kita sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi itu penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu, yang namanya investasi harus dibuka seluas-luasnya, investor harus diberikan ruang yang seluas-luasnya, sehingga lapangan pekerjaan akan tercipta di mana-mana. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami. Acara pemaparan platform ekonomi Jokowi JK masih akan kembali sesaat lagi. Suatu paparan ekonomi yang integrated, modern integrated. Saya sendiri surprise, adanya mengenai soal energi, bagaimana mempercepat BBM ke BBC, drone, strategik, pertahanan tadi, lalu mengenai penanggulangan masalah infrastruktur untuk menanggulangi high cost logistik, Tapi yang paling penting buat saya yang menarik tadi, semuanya ini tidak bisa diapa-apakan tanpa adanya the mindset atau mindset mental revolution tadi. Menurut saya pemaparan tadi itu sangat berguna karena memberikan pemahaman yang lebih baik lagi, dan saya rasa memang sebaiknya setiap calon presiden
dan wakilnya memberikan pemaparan-pemaparan seperti ini untuk mungkin berbagai industri supaya masyarakat akan lebih jelas apa yang nantinya akan dikerjakan oleh masing-masing calon presiden. Saya rasa sangat berguna. Saya pikir pemaparannya simple, baik, dan ini menurut saya prioritas-prioritas memang kita pengusaha perlukan, terutama kita melihat sendiri bahwa dia ingin menurunkan high cost ekonomi kita dengan betul-betul tidak mempersulit izin-izin yang ada, juga membuat hal-hal prioritas ya, apakah untuk pertanian, terutama infrastruktur kita, mengurangi high cost ekonomi kita dalam logistik kita dan lain-lain ya. Tapi memang apa yang ditegaskan oleh Pak Jokowi yang saya dukung 100% itu adalah perubahan mental daripada sistem pendidikan kita harus ubah. Inilah pemimpin yang kita ingin, dia simple, dia mau betul-betul melakukan hal-hal ini dengan apa yang sudah dia buat selama ini, ya, performance dia di Solo, apakah performance dia di Jakarta juga. Dan ini saya pikir dengan kombinasi dengan Pak Yusuf Kalla yang jauh memiliki pengalaman di dalam pemerintahan pusat, ini saya pikir is the best combination buat kita pengusaha-pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam. Saudara sekalian, Pak Capres Jokowi dan seluruh hadirin teman-teman sekalian. Para teman-teman yang hadir di sini sebenarnya Anda harus berbahagia. Pertama, kita ini semua satu komunitas. Pengusaha, Pak Jokowi background pengusaha, saya pengusaha. Ya, apa yang kurang nanti masa depan bangsa ini? Memang sekarang ini dunia berubah. Pengusaha pensiun, kemudian menjadi pejabat. Pejabat pensiun dan jadi pengusaha. Jadi berputar saja dunia sebenarnya. Jadi semua Anda ini punya kesempatan jadi pejabat nanti. Ya, itulah dunia Indonesia yang khas terjadi perputaran suasana. Saya kira saya tidak akan menambah banyak, karena Pak Capres kalau sudah menyampaikan, Wapres tinggal sedikit menambah detail-detail, jadi tidak akan menambah begitu. Sebenarnya suasananya begini hari ini. Tadi kita cuma hanya sempat melihat 3 pemaparan terakhir. Seakan-akan Indonesia ini seperti apalah terbelakangnya. Kita malu juga mendengarkan semua ini. Tapi bagi pengusaha, itu kan luar biasa. Kalau Indonesia maju kayak Singapura, kita mau bikin apa lagi? Justru karena banyak kekurangannya, ini kesempatan luar biasa untuk investasi kan? Kalau pelabuhan ada, jalan ada, ini apalagi kita harus bikin? Kalau pangan sudah lebih, kalau apa sudah lebih, ya kita melongo aja di telik negeri. Justru kena kurang, kita punya kesempatan hebat untuk negeri ini kan, gitu kan? Nah, inilah luar biasa malam ini. Jangan lihat pesimisnya, lihat optimisnya. Sama dengan cerita klasik tentang dua salesman datang ke Afrika jual sepatu. Satu mengatakan bahaya di sini, orang tidak pakai sepatu. Tapi yang optimis mengatakan ini hebat di sini, orang belum pakai sepatu, jadi kita bisa jual sepatu banyak. Jadi negeri kita mempunyai kemampuan. Kemudian persoalan implementasi, apa yang dikatakan Pak Jokowi tadi, tidak ada yang susah. Kita punya pengalaman banyak. Tadi Pak Ari sudah menyampaikan, ya dulu kita juga begini, tapi 3 tahun kita semua ganti orang memasak di Indonesia dari minyak tanah ke LPG. Tidak ada masalahnya. Orang harga minyak naik, kita rubah 3 kali naikkan BBM. Tidak ada juga yang marah. Yang marah juga politisi, rakyat ternyata tidak marah kan. Kita bikin listrik 10.000, jalan, tidak ada uang, jalan juga. Cuma selembar tanda tangan aja kita teken, bisa jadi. Kemudian 5 tahun kemudian tidak ada, karena tidak ada yang mau teken. Itu aja perbedaannya kan. Negeri ini kalau tidak ada uangnya masih ada yang jaminan terakhir tanda tangan Menteri Keuangan. Nah tidak ada yang mau teken gimana? Sekarang nanti ada Pak Jokowi yang perintahkan teken, selesai persoalan kan.
Masa orang tidak percaya negeri ini kan, seperti itu. Kita bicara pangan. Minta maaf, 2008, 2009 kita tidak impor pangan lagi. Hanya satu, teknologi. Kalau teknologinya maju, kita terkebelakang bukan karena teknologi. Apa yang dikatakan Pak Jokowi tadi tentang mental. Ingat nggak Jepang, ingat nggak Jerman, habis perang, apa yang sisa? Guru. Semangat. Dan dia bangkit jauh lebih hebat daripada yang menang. That's all. Hari ini memang bukan hari yang gampang. Siapapun presiden bukan hari yang gampang. Semuanya defisit, perdagangan defisit, neraca panjang defisit, anggaran defisit. Tapi karena itulah dibutuhkan kemampuan. Disitulah Anda memilih siapa yang sanggup dan siapa yang tidak sanggup. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cawapres Bapak Yusuf Kala. Ya pemirsa, semoga rangkaian acara yang kami persembahkan tadi bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai platform ekonomi yang diusung oleh pasangan Capres-Cawapres 2014-2019 Joko Widodo dan Yusuf Kala. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Frida Litwina undur diri. Selamat malam.